Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan yang baik, sehat, serta diberkati Tuhan melimpah-limpah. Firman Tuhan hari ini, hidup yang berkemenangan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebagaimana kami ada oleh karena anugerah dan kasih Tuhan. Sebagaimana kami ada sampai hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, urapilah kami supaya kami mengerti apa menjadi isi hatimu lewat firman ini, sehingga kami menjadi pelaku firman dan hidup kami diberkati dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, hidup yang berkemenangan. Semua orang merindukan kemenangan. Tidak ada seorang pun yang mencita-citakan ingin kalah dalam kehidupannya. Namun fakta yang terjadi, banyak orang mengalami kekalahan dalam hidupnya, termasuk mereka yang menyebut dirinya Kristen. Di zaman akhir ini, kita melihat kuasa si jahat itu semakin gencar bekerja untuk menipu, untuk mendikte, bahkan menjatuhkan orang-orang percaya. Sehingga mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan, sehingga mereka mengalami kekalahan dalam hidup mereka. Apa rahasia untuk hidup yang berkemenangan? Nah, untuk kita hidup berkemenangan, yang pertama adalah Mazmur 119 ayat 9 dan 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, dan janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Bagaimana supaya kita berkemenangan? Kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, serta memegang firman-Nya. Firman Tuhan berkata kepada Yosua, renungkanlah firman Tuhan, renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam, dan jangan menyimpan ke kanan dan ke kiri, jangan menyimpang, supaya engkau beruntung. Bagaimana kita bisa berkemenangan? Kita harus mencari Tuhan dan memegang teguh firman-Nya. Dan itu akan menjamin kita mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Dan apa yang harus kita lakukan yang lain supaya kita berkemenangan dalam hidup ini? Kita harus tunduk kepada Tuhan. Harus betul-betul tunduk kepada Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 7 dan 8. Karena itu firman Tuhan berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu.
Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi rahasia untuk hidup yang berkemenangan yang kedua, kita harus tunduk kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Supaya apa? Supaya waktu kita melawan iblis, iblis akan lari daripada kita. Jadi saudara, tidak ada cara lain selain kita tunduk dan taat kepada Tuhan. Itu yang Yosua lakukan ketika hendak merubuhkan tembok Yeriko yang begitu tebal. Mereka tunduk dan taat kepada perintah Tuhan, bahwa perintah Tuhan menyuruh mereka mengelilingi tembok Yeriko. Tidak ada pedang di sana, tidak ada tombak di sana, tidak ada senjata di sana. Mereka hanya memakai cara Tuhan. Mereka taat dan tunduk. Alkitab bilang tembok yang tebal itu rubuh dan hancur karena mereka taat dan tunduk kepada Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, hidup yang berkemenangan, kita harus betul-betul hidup bergaul dengan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus diberikan untuk kita supaya kita tidak sendiri di dunia ini. Ada Roh Kudus diberikan untuk kita mengalami kemenangan. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Bahkan di dalam 2 Timotius pertama ayat ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi yang diberikan kepada kita adalah roh yang membangkitkan kekuatan, yaitu Roh Kudus. Ini satu berkat yang begitu luar biasa yang diberikan kepada kita, yaitu Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita berkemenangan dalam hidup ini. Dan Roh Kudus akan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita menang daripada masalah peperangan yang ada. Dan Roh Kudus pula yang akan membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar. Untuk itu, yang harus kita lakukan untuk hidup yang berkemenangan, yang pertama, kita harus mencari Tuhan dan memegang firman-Nya, perintahnya. Yang kedua, kita harus tunduk kepada Tuhan dan tunduk kepada firman-Nya. Dan yang terakhir, untuk kita hidup berkemenangan, kita harus mengandalkan Roh Kudus yang diberikan, roh yang membangkitkan kekuatan dan yang membawa kita kepada kemenangan yang jauh lebih besar. Untuk itu, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Renungkan firman Tuhan, tunduk kepada Tuhan, dan bergaul serta mengandalkan Roh Kudus, maka kita akan berkemenangan dalam hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu melimpah atas kami. Dan kami percaya kami adalah orang-orang yang hidup berkemenangan. Masalah sebesar apapun, tantangan, peperangan sebesar apapun, kami percaya kami dituntun oleh Roh Kudus, kami dipenuhi oleh Roh-Mu, sehingga kami berkemenangan dalam hidup ini. Yang harus kami lakukan adalah mencari Engkau, mengandalkan Engkau, memegang firman-Mu,
dan bergaul karib dengan Roh-Mu yang kudus, yaitu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.